aku mau ajak teman-teman untuk berputar-putar di daerah sejuta umatnya orang Indonesia, yaitu Uskudar. Nih, seperti teman-teman lihat, Uskudar ini seperti pelabuhan gitu, tapi sebenarnya ya nggak pelabuhan-pelabuhan banget ya. Jadi dia itu adalah pelabuhan internalnya di Turki aja. Dan di sini banyak sekali mahasiswa Indonesia loh. Misalnya mahasiswa Indonesia yang belajar di Uskudar University atau Marmara University atau di Fatih juga. Nah, jadi karena banyaknya orang Indonesia di sini, teman-teman kalau satu hari datang akan merasa sangat nyaman. Juga banyak gelin alias para pengantin perempuan atau di konotasinya seperti menantu yang tinggal di sini juga. Kira-kira teman-teman enaknya kita kemana dulu ya? Kalau di sana ada wisata kuliner, terus ada wisata kopi-kopian juga. Ya teman-teman tahu dong kalau di Turki itu nggak ngopi nggak mungkin. Tapi di sana ada situs bersejarah yang dibangun oleh salah satu Sultan Ottoman. Jadi mending kita ke masjid aja dulu yuk. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam kompleks masjid dari Valide Sultan Jami. Nah, Valide Sultan Jami Uskudar ini merupakan hadiah dari Sultan Murad II untuk ibu beliau, yaitu Nurbanu Sultan. Jadi di tradisi Ottoman Empire alias Kesultanan Utsmania itu sangat biasa ya kalau Ibu Suri itu dibangunkan masjid untuk menghormati dan juga untuk amal jariah mereka nanti. Oke, langsung saja kita melihat sekitar kompleks di sini. Kompleks masjidnya ada apa aja sih? Oke, pertama di sini dinding-dinding luarnya ini khas arsitekturnya Mimar Sinan sekali ya. Jadi Mimar Sinan merupakan arsitek yang sangat terkenal. Kemudian ini juga dibangunnya di abad ke-16. Lalu ciri khasnya adalah tembok-tembok yang berwarna seperti itu dan masjid berkubah biru. Lalu seperti teman-teman bisa lihat dindingnya itu putih gitu. Jadi kalau teman-teman ke Turki lalu melihat bangunan seperti ini umum, kemungkinan arsiteknya sama. Oh iya, by the way, masjid ini aktif digunakan. Jadi kalau teman-teman mau menumpang sholat boleh sekali. Yang penting kalau masuk sini teman-teman harus berpakaian yang sopan. Ya sama lah seperti di Indonesia adabnya untuk masuk masjid. Dan sekarang kita akan memasuki masjidnya. Assalamualaikum. Jadi kita akan naik beberapa anak tangga, kemudian kita langsung disambut pemandangan yang memanjakan mata, yaitu tempat fontainnya alias chesney. Kecil, tapi di sini fontainnya, les air mancurnya itu dibikin kubah untuk berwudu. Sebenarnya ada 2 tempat berwudu, di sana ada dan di sana juga ada. Nah itu yang ada seperti kotak amalnya. Nah biasanya banyak kan pada ambil di situ ya. Tapi kalau teman-teman mau ambil wudu di situ juga boleh juga gitu. Tada! Nah, di sini tempat wudunya masih aktif mengeluarkan air. Ini masih asli dari abad ke-16 sampai sekarang. Sampai keran-kerannya saja masih dari zaman dulu. Ini
kalau teman-teman suatu hari pergi ke hammam, ini biasanya ada di tempat pemandian Turki, biasanya untuk menaruh air atau sabun. Nah, ini juga keran-kerannya banyak nih di masjid-masjid Turki, tipe keran yang seperti ini. Ya, siapapun boleh datang. Untungnya free ya, karena ada beberapa masjid bersejarah yang sudah tidak free lagi. Kalau di Üsküdar ini masih free. Lalu kita akan lihat ke pintu masjidnya. Ya. Oke, ini karena masuk waktu sholat jadi ditutup ya. Tapi kita boleh masuk. Seperti yang teman-teman lihat, pintunya dihiasi dengan seperti ayat, tapi itu sebenarnya bukan ayat ya. Itu ibaratnya kayak tulisan Arab Melayu. Jadi hanya hurufnya saja yang pakai hijayah, tapi bahasanya Turki. Itu hanya menuliskan nama-nama sultannya dan ucapan terima kasihnya dan doa-doa Sultan Murad kepada almarhumah ibunya. Kalau di Indonesia kan biasanya yang seperti ini tuh adalah apa sih, Asmaul Husna ya. Oke deh, semoga suatu hari teman-teman bisa wisata ke sini atau bahkan sholat di sini bagi yang muslim. Mulai kedinginan dan kepala aku udah mulai nih. Jadi daripada aku pusing, kayaknya aku mau beli topi atau enggak scarf gitu buat nutup kepala. Karena kalau di musim dingin kayak gini walaupun kelihatannya kayak biasa aja ya, tapi ini tuh sebenarnya winter, ya winter kering gitu, nggak ada saljunya tapi winter. Kita lihat-lihat dulu. Ini shellnya harganya 200 TL alias 100.000. Kayaknya kalau shell kurang nampol deh guys. Oh ini murah banget. 5.000-an aja guys. Sayang nggak sih kalau nggak beli? 5.000 soalnya. Tapi aku bukan shell namanya kalau aku nggak beli printed. Jauh-jauh ke Turki made in China. Made in China guys. Tapi aku tertarik sama ini si butterfly. Bagusan yang mana? Terus ini imut banget nih. Yaudah aku beli ini deh. Sebelum kita ke lokasi selanjutnya, kita mau explore dulu. Pas banget di depan masjid. Nah, ini kita tadi kan udah keliling-keliling masjid. Aku mau kasih lihat jajanan sekitar. Karena di sini jajanannya nggak terlalu mahal ya. Karena Üsküdar ini masuknya wilayah Asia. Jadi harganya bisa hampir setengahnya lebih murah daripada Istanbul. Aku nggak akan makan, tapi aku mau kasih tahu harga-harga di sini bedanya ya. Oke, misalnya nih. Di sini ada borek ini ya, 100 gram cuma 45 TL. Aduh, kalau di Istanbul udah 150 per 100 gram. Di Istanbul bagian Eropa, ini kan bagian Asia. Lalu ada tempat wudhu juga. Cantik ya, ini bagus sih buat foto-foto. Oh, di depan ada kayak hotdog gitu, tapi isinya ikan. Itu khas banget Turki. Mari kita coba. Ini makanan sejuta umat, aku udah bosan banget soalnya. Balık ekmek, köfte ekmek, buyurun. Nah, jadi di sini balut ekmek harganya cuma 140 lira. Ini sangat murah ya guys kalau untuk ukuran Istanbul, karena kalau di bagian Eropa yang segini itu harganya tuh bisa 250. Berarti berapa tuh? 140, 70.000 doang. Tapi dia ngasih rotinya tuh generous gitu, bukan seiprit-iprit. Orang sih kalau ngasih roti banyak banget. Tapi ikannya
Cuma gini-gini kayak Sat dan Kaleng yang kecil-kecil sama dikasih bawang bombay gitu. Teman-teman harus coba sih. Jadi selain makan doner, kebab, nah balek ekmek ini tuh wajib banget dicoba karena ini salah satu makanan favorit wisatawan kalau di Turki. Nah, udah datang nih guys, ada chai buat teman aku sama Turkish coffee. Jadi Turk kahvesi alias kopi Turki ini tuh berat ya. Dan dia tuh disajikan selalu dalam ukuran mini seperti ini. Dan mereka akan nanya kalau teman-teman pesan mau sade tanpa gula, orta, gula sedikit atau shakerli bergula. Nah biasanya aku tuh pesen yang orta karena aku nggak suka kalau terlalu manis dan aku nggak suka hambar. Oke, mari kita review. Sebenarnya aku takut gigiku coklat, aku lupa bawa sedotan, tapi ya sudahlah demi teman-teman di rumah biar nggak penasaran. Enak banget sih parah guys, sumpah ini tuh aku tadi kayak udah pusing-pusing, aku minum-minum langsung duar, energiku semua kembali lagi soalnya dia emang sekuat itu. By the way, biasanya ini perumpamaan aja ya, biasanya di sampingnya disajikan Turkish delight gitu karena rasanya terlalu kuat jadi harus dinetralisasikan dengan Turkish delight yang manis. Tapi ini gula guys, jadi mereka kasih air aja, air. Oke. Jadi aku habisin deh. Ini percaya guys, ini walaupun cuma segini tapi bisa bikin begah beneran ya. Bisa mendatangkan ide-ide dan ilham dari yang maha kuasa. Jadi guys, total cuma 75.000